Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tugas 2 ini saya Mena Lestari dari UPPJJ Padang akan memaparkan tentang dua buah artikel. Artikel pertama yaitu Realizing the Right to Education for All, Approach to Removing Barrier Based on Gender, Disability, and Socioeconomic Status in 119 countries. Pada artikel ini dijelaskan meskipun telah terjadi kemajuan global, ketimpangan akses pendidikan tetap besar, terutama pada anak perempuan, anak dengan disabilitas, dan anak dari keluarga miskin dengan dampak yang berlapis akibat interseksionalitas. Kebijakan sangat menentukan pengenaan biaya sekolah, terbukti menurunkan pendaftaran dan memperlebar kesenjangan gender. Sedangkan penghapusan biaya serta penerapan pendidikan wajib dapat meningkatkan capaian. Kebijakan yang menargetkan hambatan spesifik dan diskriminasi juga esensial untuk kesetaraan. Namun, kesediaan informasi mengenai adopsi dan implementasi kebijakan-kebijakan ini masih terbatas. Karena itu, pemetaan dan pemantauan nasional yang sistematis berbasis data dan perspektif kesetaraan sangat mendesak untuk mewujudkan target SDGs dan mengurangi 250 juta anak yang masih tidak mendapatkan pendidikan. Pemantauan SDG 4 selama ini selalu berfokus pada hasil enrollment, kelulusan, dan literasi, dan kurang pada input kebijakan sehingga minim data yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pendidikan tiap negara. Pemetaan dan pemantauan kebijakan nasional yang mempengaruhi akses pendidikan setara sangat mendesak untuk mempercepat kemampuan SDG 4, menutup kesenjangan berbasis gender, disabilitas, dan status sosial ekonomi, serta meningkatkan akuntabilitas di basis evidensi bagi pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan peneliti. Artikel ini meninjau sistematis 193 negara PBB terkait penghapusan biaya sekolah dan biaya lainnya, pendidikan wajib, sekolah inklusif bagi anak disabilitas, serta larangan diskriminasi berbasis gender, disabilitas, dan pelecehan seksual, sekaligus menganalisis keterkaitan kekuatan hukum dengan tingkat pendapatan dan wilayah guna mengidentifikasi celah kebijakan. Bukti menunjukkan penghapusan biaya termasuk non-SPP seperti buku atau seragam meningkatkan pendaftaran dan memperkecil kesenjangan, sedangkan pendidikan wajib sering disertai investasi infrastruktur, meningkatkan capaian transisi sekolah dengan dampak besar pada kelompok termiskin dan anak perempuan. Kerangka global CRC, ICISCR, dan SDG 4 menegaskan hak atas pendidikan gratis, mendorong peluasan hingga menengah dan prasekolah. Namun implementasi memerlukan kombinasi pengurangan biaya langsung, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan penegakan kebijakan yang inklusif dan anti-diskriminatif. Hasil pemetaan kebijakan lintas negara memungkinkan pembelajaran kebijakan, penentuan prioritas nasional atau regional, pembedaan antara celah adopsi dan implementasi, serta dasar untuk studi komparatif dampak kebijakan yang pada pendidikan wajib lebih kuat di negara berpendapatan tinggi dan di kawasan Amerika untuk jaminan hingga tuntas menengah. Untuk disabilitas, 21% negara tidak memiliki larangan eksplisit diskriminasi di pendidikan. Larangan ini lebih umum di negara berpendapatan menengah atau tinggi dan di Eropa dan Asia Tengah. Hanya 33% negara yang memberi preferensi hukum atau hak atas pendidikan inklusif. Proporsinya jauh lebih rendah di negara berpendapatan rendah seperti kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan. Implikasi kesenjangan kebijakan terhadap besar terutama pada pelarangan biaya tambahan, perluasan wajib belajar hingga tuntas menengah, dan jaminan anti-diskriminasi serta inklusi disabilitas dengan dukungan. Basis data ini memungkinkan perbandingan akuntabilitas dan penetapan prioritas reformasi untuk memperkuat atas pendidikan yang setara. Semua negara PBB melarang kekerasan seksual terhadap anak, tetapi hanya 74% yang secara eksplisit melarang pelecehan seksual, 6% membatasi hanya pada perempuan, dan 13% secara umum tanpa menyebut konteks pendidikan atau relasi kuasa. Terdapat kesenjangan regional Eropa dan Asia Tengah dan Afrika Sahara lebih maju dibanding Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Timur dan Pasifik. Definisi hukum sering sempit, karena hanya 25% negara hanya melarang satu aspek, umumnya quid pro quo, melarang 24% melarang dua aspek, dan 19% melarang tiga aspek sekaligus, yaitu quid pro quo,
lingkungan tidak ramah, dan pelecehan berbasis gender. Akibatnya banyak siswa yang belum terlindungi secara komprehensif dari berbagai bentuk pelecehan di sekolah. Diperlukan larangan yang tegas spesifik pada sektor pendidikan, mencakup ketiga aspek, berlaku untuk semua gender, dan mengakui relasi kuasa di lingkungan sekolah. Pada akhirnya, pendidikan sering disebut sebagai penyeimbang dasar, namun ratusan juta anak masih tidak dapat mengakses pendidikan dasar. Pendidikan jauh dari potensi penuhnya untuk mendorong kecerdasan dan kesetaraan kesempatan. Menghapus biaya untuk sekolah dasar dan menengah serta menjadikan tingkat pendidikan ini wajib, memastikan sekolah dan ruang kelas inklusif bagi anak-anak dengan inklusivitas, serta melarang secara komprehensif diskriminasi berdasarkan gender, keterbatasan, dan status sosial, ekonomi, serta pelecehan seksual di lingkungan sekolah, merupakan langkah-langkah dasar yang harus diprioritaskan oleh semua negara untuk mendorong kesetaraan pendidikan dan mewujudkan pendidikan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Meneguhkan hak-hak ini secara hukum untuk pendidikan yang setara semakin kritis untuk melindungi kelangsungan dan ketahanannya di tengah volatilitas politik dan penarikan kembali hak asasi manusia di negara-negara seluruh dunia. Selanjutnya yaitu artikel kedua yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada peserta didik di sekolah dasar. Pendidikan adalah hak dasar yang fondasi pembelajaran sepanjang hayat. Sekolah berperan strategis dalam membentuk pemahaman sosial tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender di sekolah menuntut guru berperspektif setara dan bahan ajar bebas stereotip. Tanpa keduanya, upaya sosialisasi tidak secara optimal. Implementasi di lapangan masih kurang optimal. Contohnya, timpang di lapangan, pembagian peran upacara, dominasi laki-laki sebagai ketua kelas, meski perempuan juga mampu untuk memimpin. Bias ini mempengaruhi kesempatan dan perkembangan berpikir kritis. Selanjutnya, prestasi hasil belajar dipengaruhi banyak faktor dan tercermin dari penguasaan materi, penerapan, dan pemecahan masalah. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki status serta peluang yang sama dalam pembelajaran. Semua siswa harus mendapat materi, metode, dan ruang eksplorasi keterampilan yang bebas diskriminasi dan stereotip. Sekolah menerapkan kebiasaan dan kegiatan religius, ekstrakurikuler, pembinaan sebelum belajar, dan keteladanan guru yang ceria dan beribadah bersama. Hasil menunjukkan perbedaan gender pada religiulitas siswa perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki, dengan laki-laki yang lebih sering mengeluh di saat minta beribadah. Pada kejujuran, perempuan umumnya lebih tinggi, sedangkan laki-laki lebih rendah, meski laki-laki lebih berani menyampaikan apa adanya. Pada kedisiplinan, perempuan lebih disiplin dibanding laki-laki yang lebih sering bergurau. Pada kesantunan, laki-laki dinilai lebih unggul daripada perempuan, antara lain karena lebih aktif bertanya, penasaran, dan mudah bersikap ramah pada orang baru. Untuk aspek kepedulian, sekolah menekankan keteladanan guru dan pembiasaan peduli lingkungan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya dan hasil rinci belum disampaikan. Aspek peduli siswa perempuan lebih unggul dibanding laki-laki karena laki-laki lebih sering gaduh dan bercanda serta mengganggu teman. Percaya diri di sekolah dan guru meningkatkan melalui pilihan ekstrakurikuler. Kesempatan bertanya, berpendapat, dan tampil di depan kelas laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada program dan layanan setara olahraga, seni, proyek, dan kelompok, namun hasil didominasi oleh siswa laki-laki. Pada tugas gambar bertema kesehatan organ peredaran darah, kekuatan pada ide tema, serta kesesuaian tema, jumlah adegan, dan pewarnaan, kelemahan pada penentuan tokoh, alur, konsistensi gambar, dan alur kerapian. Pada akhirnya, pihak sekolah telah mengupayakan peningkatan kemampuan peserta didik dari aspek kognitif, psikomotor, dan afektif dengan menerapkan kesetaraan gender. Tanpa perbedaan dan hasil pengamatan sikap pada peserta didik kelas 5 pada aspek religius, disiplin, dan santun lebih unggul peserta didik perempuan. Aspek jujur peduli lebih unggul peserta didik laki-laki, dan hasil psikomotor peserta didik kelas 5 didapatkan bahwa memperoleh nilai rata paling tinggi diduduki oleh peserta didik laki-laki. Nah, berdasarkan dua artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
kita harus mengenalkan tentang pendidikan psikologi di mana tentang pelecehan seksual dan kesetaraan gender kepada siswa lebih awal. Di sekolah kami melaksanakan program ini dengan mengundang psikologis secara berkala, yaitu sekali 3 bulan untuk memberikan materi kesetaraan gender dan untuk menghambat akibat dari tidak terimplikasinya kesetaraan gender seperti bullying. Kami memberikan evaluasi kepada siswa melalui psikolog. Nah, selanjutnya untuk kesetaraan gender pada kegiatan di sekolah, kami tidak pernah mengutamakan laki-laki atau perempuan. Siswa laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap kegiatan sekolah, dan yang menentukan perbedaannya adalah pencapaian pada hasil yang mereka dapatkan. Demikianlah pemaparan dari saya tentang 2 buah jurnal kesetaraan gender. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.